silakan duduk. Fatur dulu. Oke, baik, kita mulai. Izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Mustari Yusuf Suyatno SKM. Terima kasih Pak Mentor atas waktunya mendampingi Saudara Fatur Rahman. Sehat Fatur? Oke. Baik Fatur, ini adalah seminar akhir, seminar yang mana waktunya kami menagih, ya kan? Ini bukan cicilan saja yang ditagih nih Pak. Tapi hari ini kita menagih apa yang Fatur sudah paparkan 1 bulan yang lalu. Jadi tidak terlalu lama laporan aktualisasi ini bagaimana optimalisasi pencegahan dan penanganan stunting melalui edukasi advokasi di desa Tada. Okay? Nah, bagaimana ada nanti tinggal melaporkan bahwa optimalisasi itu berarti sudah dilakukan, tinggal mengoptimalkan. Ada before dan afternya ya. Tidak perlu terlalu lama. Silakan saya berikan kesempatan kepada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Penguji Muhammad Tanjur SHMH, yang saya hormati Ibu Coach Ibu Agustina MSI yang telah membimbing saya, yang saya hormati Bapak Mentor Mas Dari Yusuf Suyatno SKM yang telah mendampingi saya dalam melakukan aktualisasi. Saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi pencegahan dan penanganan stunting melalui edukasi dan advokasi di Desa Tada, wilayah kerja Puskesmas Tada. Gambaran umumnya, dari data yang saya peroleh dari petugas gizi yang mengalami stunting di Desa Tada mencapai 6 orang, dan stunting masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, khususnya juga di wilayah kerja Puskesmas Tada. Faktor penyebabnya sering ditemukan antara lain rendahnya pengetahuan orang tua, pemberian gizi seimbang, rendah praktik perilaku hidup bersih, serta masih terbatasnya akses terhadap sarana sanitasi seperti jamban. Untuk ide gagasannya, melalui kegiatan edukasi kepada ibu hamil, karya posyandu, dan keluarga balita, diharapkan masyarakat memahami pentingnya asupan gizi, kebersihan lingkungan, serta pemantauan pertumbuhan anak secara berkala. Yang kedua, melakukan advokasi kepada pemerintah desa untuk memperkuat komitmen dukungan kebijakan dalam penyediaan sarana sanitasi dan program gizi berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi stunting melalui media sosial menggunakan media edukatif bertujuan untuk menemukan partisipasi masyarakat dalam menyebarkan informasi positif terkait dengan kesehatan anak. Capaian hasilnya sudah bisa diterapkan dari nilai berakhlak. Yang pertama, berkonteks pelayanan, akuntabel, kompeten, humanis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk hasil aktualisasinya, terlaksananya edukasi kepada masyarakat di posyandu, terlaksananya advokasi kepada PNDES terkait PBS akses jamban, dan terlaksananya sosialisasi secara digital tentang cegah stunting sejak dini menggunakan media poster yang edukatif. Nah, kemudian kesimpulannya dari seluruh kegiatan ini terlaksana 100% dengan 5 kegiatan dan 17 kegiatan tahapan. Selama pelaksanaan aktualisasi, saya menjadi paham bagaimana cara mengimplementasikan nilai dasar ASN. Dan kesimpulan ketiga, telah berhasil melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi, menyusun, mencetak media promkes, kemudian membuat bahan tayang PowerPoint dan melakukan edukasi serta melakukan advokasi terhadap pemerintah desa, dan juga melakukan sosialisasi secara digital menggunakan fanpage Facebook Puskesmas Tada. Untuk rencana selanjutnya, yang pertama, melakukan kegiatan penyuluhan di semua desa di wilayah kerja Puskesmas Tada rutin tiap bulan sesuai jadwal posyandu. Yang kedua, membagikan media promkes berupa leaflet atau poster di semua posyandu tentang pencegahan stunting di setiap pergantian bulan. Melakukan edukasi di berbagai media sosial dengan membagikan poster atau video yang berkaitan dengan kesehatan sekali dalam seminggu. Melakukan sosialisasi kepada kader tentang pencegahan stunting, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat saat pemberdayaan kader.
melakukan pemantauan terhadap hasil kesepakatan yang telah disampaikan kepada pihak desa, meliputi koordinasi lanjutan dengan perangkat desa dan petugas sanitasi untuk memastikan adanya alokasi anggaran pembangunan jalan sehat dalam SKPDS serta pelaksanaan kegiatan edukasi PKBS bagi masyarakat. Dan yang terakhir, terus mengaktualisasikan nilai rasa yang berakhlak dalam menjalankan tugas dan jabatan di unit kerja Puskesmas Tada. Terima kasih, sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tur sudah memaparkan aktualisasinya, dan kita langsung ke Pak Mentor. Silakan Pak Mentor memberikan penguatan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Penguji, Ibu Coach dan Pak Tur. Saya sebagai mentor sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pak Tur, karena memang di Puskesmas Tada itu saya menjadi pilihan untuk kegiatan itu memang fokus untuk stunting tahun ini. Ya, ada 2 desa itu yang mencoba. Jadi kemarin waktu konsultasi memang saya arahkan dia ke desa tersebut untuk membantu bagaimana untuk menekan angka stunting yang ada di desa tersebut melalui ilmu yang dimiliki oleh faktor tersebut. Jadi selama kegiatan memang tetap berkonsultasi dengan kepala puskesmas, dengan tim kesehatan yang lainnya di puskesmas, baik petugas gizi atau program lainnya, sehingga apa yang dilakukan itu tidak jalan sendiri. Siap. Jadi tetap berkolaborasi, itu yang saya tekankan, karena penanganan stunting ini tidak bisa hanya oleh satu sisi saja, oleh satu orang petugas saja. Nah, itu juga jadi saya minta dia juga untuk tetap berkoordinasi dengan pemerintah desa, karena yang bertanggung jawab sebenarnya adalah desa. Kita hanya membantu untuk bagaimana teknik pelaksanaan untuk menekan angka stunting tersebut, sehingga dalam pelaksanaan dia tetap mengikuti arahan yang kita sepakati dalam pertemuan sebelum dia turun lapangan. Jadi kegiatan dilakukan membantu sekali puskesmas, terutama untuk mengedukasi masyarakat cara penanganan stunting di desa tersebut. Mungkin itu saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Mentor atas penguatannya, dan kita langsung ke Bapak Penguji. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bu Agustina SMSD selaku coach. Saya hormati Pak Mas dari Subs SDM, ya beliau betul ya, selaku mentor dari saudara Pak Tur yang saya banggakan. Ini kemenangan saya. Ya. Jadi betul. Jadi apa yang kau bilang itu sudah intinya saya sudah tahu dari sejak awal. Optimalisasi pencegahan. Jadi mencegah ini kan tindakan seperti kalau pemain bola itu menjaga pertahanan kan, jangan serang, cepat memang. Nah, biar tidak gol. Nah, begitu juga itu stunting yang menjadi ukuran itu, supaya jangan stunting dicegah dengan cara-cara yang sudah mengembangkan. Saya kira semua yang sudah menjadi petunjuk dan bimbingan dari konsumen itu pasti harus diikuti, termasuk juga perubahan-perubahan yang kita sarankan kemarin, meskipun tidak absolut harus dilakukan. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan itu, selama 1 bulan, dalam rentang waktu 1 bulan kita melaksanakan ini pencegahan ini, kan tadi ada arahan dari mentormu full, tetapi dia beri penekanan untuk kolaborasi. Kalau sudah lakukan kolaborasi itu dalam konteks ini apa yang penting? Dalam konteks kolaborasi, saya melakukan kolaborasi bersama petugas gizi, petugas sanitasi, perangkat desa, kader-kader posyandu, dan sekaligus dengan masyarakat, supaya dapat menangkap apa yang saya jelaskan untuk penjelasan. Terus data stunting yang ada sekarang di wilayah situ? Kemarin pertama saya ambil rancangannya 8 Pak. Pas kemarin pengukuran terhadap data stunting gizi bulan Agustus 16, tapi itu masih bayi baru lahir. Itu kemungkinan kekurangan gizi kronis. Iya, yang jelas begini, kan ini kan rancangan aktualisasi ini kan cuma dalam rentang waktu 1 bulan, tidak mungkin untuk langsung bicara kasus. Ini yang kau lakukan sekarang ini nanti terujinya ke depan.
belum berusaha. Ini yang sekarang ini kasus yang ditangani oleh kampus dan seterusnya. Jadi kalau itu kan sudah sakit belum? Sudah sakit-sakitan, sudah mengidap apa? Nah, insya Allah kalau jadi jangan kau bicara stunting di tangga, nanti dalam rumahmu stunting itu maksud saya. Jadi terapkan pencegahan itu pada dirimu dan keluarga dulu, insya Allah. Karena nanti ujiannya di situ. Jangan nanti begitu kalau sudah selesai, saya dulu sudah punya rancangan aktualisasi, optimalisasi pencegahan. Kita kemarin kemenangan saya muncul, apa muncul, dia kenal. Jadi kan kawasan ya, saya kira tidak terlalu masalah dalam ujian ini. Ujian ini hanya kita menuntut apa yang kau rancang itu seperti apa pelaksanaannya, kemudian seperti apa dukungan dari metode pimpinan di sana. Kalau dukungan anggaran itu selalu bicara anggaran, nanti anggaran kurang pasti itu sudah bisa masa hari-hari. Tapi yang paling pokok semangatnya adalah semangat untuk berbuat nanti di mana itu kan. Penting kau terus mau bekerja ikhlas untuk mengabdi pada kesehatan masyarakat itu. Saya kira itu sudah berdiri. Nanti ada takaran hadiah lain dari langit. Yang dari bumi gagal langit yang kasih. Itu. Kemudian yang berikut salam saya jumpa Pamu. Bila saya cari dia kemarin ini masih tidak dapat. Yang mau tanya mereka kapan Pak turun dia? Tidak mau dia. Hati-hati sekarang ketika setelah dia itu pelakuan. Sekarang ada pelaporan di Kajati kan? Kajati sudah yang kena pelajaran dia kesal Pak. Bilang umum bilang Kajati itu jadi didikan Kajati sekarang menerima. Sudah ada satu orang 3 proyek yang kena. Saya kira itu apa yang sudah kau lakukan ini sudah cukup baik. Soal skema penulisan itu nanti tetap kau dalam bimbingan untuk semua. Saya kira cukup sekian. Saya selalu. Waalaikumsalam. Tidak badu-badu pada kayak itu. Bisa makan Pak? Ini bukan ada itu. Dia bisa main itu apa yang backball. Bermain dan sepak bola. Saya pengantin baru yang kemarin Pak. Oke, baik. Berarti saya setuju dengan Pak Kabir, Pak Kabar. Jangan kita bicara stunting. Ada dampak dari stunting, bicara dampak mental nanti. Bagaimana antisipasi stunting? Makan yang banyak. Istri harus penuhi seluruh gizinya. Kan gitu ya Pak ya. Oke baik, terima kasih Pak Penguji, terima kasih Pak Mentor. Dan harapan saya, Fatur 1 bulan kita lewati pembimbingan, 1 bulan kita masuk kelas, agenda 1, 2, dan 3 itu modal Anda menjadi aparatur sipil negara. Masih ingat, agenda 1 adalah bagaimana kita relakan tugas dan fungsi karena gajinya kita tidak seimbang dengan pekerjaan, oke? Gitu. Kemudian agenda 2 bagaimana menerapkan nilai berakhlak dalam menjalankan tugas. Dan agenda 3 lebih bagaimana kita memahami tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Ketiga agenda itu akan selalu berkolaborasi untuk menciptakan aparatur sipil negara yang kuat mental. Oke, terima kasih Pak Mentor dan Pak Penguji dan selamat untuk Fatur. Mudah-mudahan Fatur menjadi salah satu bahagian yang bisa memberikan kontribusi positif untuk Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh baca yang dengan itu sudah sekian. Kalau mau pergi kemana? Iya. Sama orang ini kan sibuk. Langsung kirim sama bapak ini. Kirim bapak Ustaz. Bilang sudah Pak. Ya, 1, 2, 3. Oke, begini. Senyum atau jangan nangis? Senyum atau 1, 2, 3. Oke. Terima kasih bapak. Ya. Ini kalau sudah berdiri, 1 sore sudah. Siapa betul? Sudah pakai kemarin. Oh iya, begitu.